channel Cantika Story dengan cara subscribe. Inilah kisah tentang seorang gadis muda asal Indonesia, cantik parasnya, namun masa lalunya tidaklah indah. Mari kita mulai. Namanya Nadia. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa. Orang mengenalnya sebagai anak yang sering terjerumus dalam pergaulan buruk. Tetangga-tetangganya selalu berbisik setiap kali ia lewat, menggunjing masa lalunya, seakan-akan ia tidak punya kesempatan untuk berubah. Namun kehidupan memang penuh kejutan. Semua berubah ketika kedua orang tuanya meninggal dunia hampir bersamaan. Bagi Nadia, itu seperti dunia runtuh menimpa dirinya. Ia merasa kosong, sepi, dan tak punya arah. Kesedihan yang mendalam itu membuatnya merenung. Dari situlah ia mulai sadar bahwa selama ini hidupnya jauh dari jalan yang benar. Malam demi malam ia lalui dengan tangisan, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk berubah dan menjadi hamba yang lebih baik. Seiring waktu, perubahan itu benar-benar terjadi. Nadia mulai rajin sholat, menjaga tutur kata, dan berusaha mencari pekerjaan yang halal meski hanya dari pekerjaan kecil. Namun cibiran tetangga tak kunjung berhenti. Mereka tetap menatapnya sinis, seakan tidak percaya bahwa Nadia bisa berubah. Bahkan ketika Nadia menyampaikan impiannya untuk bisa bekerja di Arab, orang-orang hanya tertawa mengejek. Mana mungkin kamu bisa bekerja di Arab, Nadia? Orang sepertimu? Jangan mimpi terlalu tinggi, kata seorang tetangga dengan nada meremehkan. Ucapan itu menyakitkan hati Nadia. Tapi bukannya mundur, ejekan itu justru menjadi bahan bakar tekadnya. Dalam hati ia berkata, aku akan buktikan bahwa aku bisa. Aku akan buktikan bahwa Allah mampu membalikan keadaan. Dengan penuh kesabaran, Nadia mulai menabung dari hasil pekerjaan kecil, dari upah yang sering tidak seberapa. Setiap rupiah ia sisihkan, hingga sedikit demi sedikit tabungannya terkumpul. Hidup memang tidak mudah. Kadang Nadia merasa hampir menyerah. Tapi setiap kali ia teringat wajah kedua orang tuanya, ia kembali kuat. Baginya, mimpi bekerja di Arab bukan hanya soal uang, tetapi juga soal harga diri dan bukti kepada semua orang, bahwa masa lalunya tidak menentukan masa depannya. Dan akhirnya, dengan tabungan seadanya, Nadia pun berhasil mendaftar dan berangkat ke Arab. Hari keberangkatan itu ia tidak ditemani siapapun. Hanya doa di dalam hati dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang yang bersungguh-sungguh. Di bandara, ia menahan air mata. Perjalanan itu adalah awal dari babak baru hidupnya, yang kelak akan membawanya pada kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di tanah Arab, Nadia menatap hamparan kota asing yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalanan yang ramai oleh mobil-mobil mewah, serta udara gurun yang panas menyambut kedatangannya. Hatinya berdebar, ada rasa takut sekaligus harapan yang besar. Ini adalah awal kehidupan baru, jauh dari kampung halamannya, jauh dari semua ejekan tetangga, dan jauh dari masa lalunya yang kelam. Nadia ditempatkan di sebuah rumah besar milik seorang pria Arab kaya raya bernama Syekh Karim. Rumah itu berdiri megah dengan halaman luas, dinding putih berukir kaligrafi, dan pintu besar dari kayu mahal. Ketika pertama kali melangkah masuk, Nadia tertegun. Ia tak pernah menyangka bisa berada di tempat semewah itu. Syekh Karim adalah seorang duda. Istrinya meninggal dunia 1 tahun lalu karena sakit, meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Omar. Meski rumah itu indah, namun suasananya terasa sepi, hampa, dan penuh duka. Omar sering terlihat murung, jarang tersenyum, dan selalu menyendiri. Hari-hari pertama, Nadia merasa gugup. Ia takut salah, takut dimarahi, takut tidak mampu memenuhi harapan majikannya. Tapi ia tetap berusaha sebaik mungkin. Ia membersihkan rumah dengan tekun, memasak dengan hati-hati, dan yang paling penting, ia mencoba mendekati Omar dengan penuh kesabaran. Awalnya, Omar menolak kehadiran Nadia. Setiap kali diajak bicara, bocah itu hanya diam. Jika Nadia ingin mengajaknya makan, ia menunduk. Tapi Nadia tidak menyerah. Dengan senyum tulus, ia terus berusaha. Kadang ia menceritakan dongeng sederhana dari kampung halamannya, kadang ia hanya duduk menemani Omar bermain tanpa banyak bicara. Perlahan, tembok ketidakpercayaan itu mulai runtuh.
Suatu sore, ketika Nadia sedang menyapu halaman, Omar menghampirinya sambil membawa bola kecil. Dengan suara lirih ia berkata, "Kak Nadia, mau main bola sama aku?" Nadia terkejut, hatinya hangat. Senyum itu kembali hadir di wajah kecil Omar, senyum yang lama hilang sejak ibunya meninggal. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Omar sering menggenggam tangan Nadia, bahkan tidak mau tidur jika bukan Nadia yang menemaninya. Syekh Karim memperhatikan semua itu. Dari kejauhan, ia melihat bagaimana putranya yang dulu murung kini mulai ceria kembali. Semua itu karena ketulusan seorang gadis sederhana asal Indonesia. Dalam hati, Syekh Karim merasa berhutang budi, sekaligus kagum pada sikap Nadia. Namun, Nadia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak pernah berpikir akan mendapat perhatian khusus. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk syukur kepada Allah yang telah memberinya kesempatan mengubah hidup. Malam-malam yang dulu diwarnai tangisan kini diganti dengan sujud syukur di lantai dingin kamar kecilnya. Hari demi hari, kedekatan itu semakin terasa. Omar sudah menganggap Nadia seperti ibunya sendiri. Dan tanpa disadari, benih perasaan lain mulai tumbuh di hati Syekh Karim. Perasaan yang membuatnya gelisah, namun juga memberi harapan baru. Hari-hari terus berjalan. Nadia semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membereskan ruangan, lalu memastikan Omar siap berangkat sekolah. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa mengeluh sedikit pun. Syekh Karim sering memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa haru di hatinya setiap kali melihat Nadia dengan penuh kasih mengurus anaknya. Padahal ia hanyalah seorang pekerja, namun sikapnya melebihi seorang ibu bagi Omar. Hati Karim yang selama ini dingin karena kehilangan istrinya, mulai hangat kembali. Namun perasaan itu ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, jatuh cinta kepada seorang asisten rumah tangga bukanlah hal yang mudah diterima keluarganya, apalagi oleh ibunya yang masih sangat berpengaruh dalam hidupnya. Karim sering merasa bimbang. Di satu sisi, ia melihat masa depan yang cerah jika bersama Nadia. Di sisi lain, ia takut menimbulkan konflik keluarga. Sementara itu, Nadia sendiri tidak pernah menyadari bahwa ia menjadi perhatian sang majikan. Baginya, bekerja di rumah itu adalah amanah besar. Ia hanya ingin mengabdi dengan ikhlas, mencari rezeki halal, dan mengirim sebagian untuk tabungan kecil di kampung. Meski begitu, terkadang ia merasakan tatapan hangat dari Karim, tatapan yang membuatnya canggung namun juga dihargai. Suatu sore, hujan turun deras di tanah Arab, jarang-jarang terjadi. Omar ketakutan dengan suara petir dan langsung berlari ke arah Nadia. Bocah itu memeluknya erat, sambil menangis memanggil ibunya yang telah tiada. Nadia membelai rambutnya dengan lembut, menenangkannya, lalu membacakan doa perlindungan. Dalam pelukan itu, Omar akhirnya tertidur di pangkuan Nadia. Karim yang melihat dari pintu kamar terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia menyadari betapa besar arti kehadiran Nadia di rumah itu. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi terutama untuk putra kecilnya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, apakah ini jawaban atas doa-doaku? Apakah wanita sederhana ini yang Engkau kirimkan untuk mengisi kekosongan hati kami?" Sejak saat itu, perasaan cinta Karim semakin tumbuh. Ia mulai sering mengajak Nadia berbicara, menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, atau sekadar berbagi cerita ringan. Nadia yang awalnya canggung, lama-kelamaan mulai terbuka. Meski tetap menjaga batas, ia merasa dihormati. Namun benih cinta ini tidak sepenuhnya membawa ketenangan. Hati Karim masih penuh keraguan. Ia tahu, ibunya pasti tidak akan mudah menerima bila ia berniat menikah dengan Nadia. Perempuan sederhana dari negeri jauh, yang berstatus sebagai pekerja di rumah mereka. Konflik batin itu terus menghantui Karim, bahkan membuatnya sering terdiam sendirian di ruang kerjanya. Di sisi lain, Nadia pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali melihat kebaikan Karim, sikap lembutnya kepada Omar, serta perhatian kecil yang ia tunjukkan, hatinya ikut bergetar. Namun ia menolak perasaan itu. Baginya, ia hanya seorang tamu sementara di rumah itu. Ia tidak ingin berangan-angan terlalu jauh, apalagi bermimpi sesuatu yang mustahil.
Tapi seperti api kecil yang dibiarkan menyala, benih cinta itu semakin lama semakin membesar. Hingga akhirnya, tibalah saatnya bagi Karim untuk mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, perasaan Syekh Karim kepada Nadia semakin kuat. Setiap kali melihat putranya tersenyum ceria bersama Nadia, hatinya terasa damai. Ia mulai yakin bahwa Nadia bukan sekadar seorang pekerja, melainkan sosok yang benar-benar dibutuhkan dalam hidupnya. Namun keyakinan itu bercampur dengan kegelisahan, sebab ia tahu satu hal, ibunya tidak akan mudah menerima keputusan ini. Suatu malam, setelah Omar tertidur, Karim memberanikan diri membuka percakapan dengan ibunya. Sang ibu adalah wanita tua yang bijaksana namun sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Ia percaya bahwa kedudukan sosial dan garis keturunan adalah hal penting. "Ibu," ucap Karim dengan suara hati-hati, "sudah lama aku ingin berbicara. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku harus jujur. Aku mulai menyukai Nadia. Dia bukan hanya pekerja di rumah ini, tapi juga sudah seperti ibu bagi Omar. Aku ingin menjadikannya istriku." Mendengar itu, wajah sang ibu seketika berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menatap tajam putranya. "Karim, apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Menikah dengan seorang pembantu? Dengan wanita asing dari Indonesia? Apa kata keluarga besar kita nanti? Apa kata orang-orang di sekitar kita?" Karim menunduk. Ia tahu kata-kata itu akan keluar. Namun ia mencoba tetap tenang. "Ibu, aku hanya ingin kebahagiaan Omar. Anak itu sudah kehilangan ibunya. Tapi sejak ada Nadia, dia kembali tersenyum. Bukankah itu lebih penting daripada apa kata orang?" Sang ibu menggeleng dengan keras. "Tidak, Karim. Aku tidak bisa merestui. Aku tidak akan membiarkan cucuku tumbuh dengan seorang ibu tiri dari kalangan rendah. Kau harus mencari wanita yang sepadan denganmu, bukan dia." Ucapan itu bagai pisau yang mengiris hati Karim. Ia terdiam, tak mampu membantah lebih jauh. Malam itu, hatinya penuh luka. Ia ingin membela Nadia, tapi ia juga tidak sanggup melukai ibunya. Di sisi lain, Nadia yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasakan dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sadar posisinya begitu rendah di mata keluarga itu. Meski Karim mungkin tulus, namun restu ibunya adalah tembok besar yang seolah mustahil ditembus. Malam itu, Nadia duduk sendirian di kamarnya yang sempit. Ia memandang ke langit-langit sambil berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak pernah bermimpi untuk dicintai oleh majikanku. Aku hanya ingin bekerja dengan ikhlas. Jika memang perasaan ini hanya akan membawa luka, maka kuatkanlah aku untuk menahannya." Keesokan harinya, Nadia tetap bekerja seperti biasa. Ia menutupi kesedihannya dengan senyum, tetap merawat Omar dengan penuh kasih sayang, seakan tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut. Takut bila suatu hari ia harus pergi dari rumah itu, meninggalkan bocah kecil yang sudah sangat ia sayangi. Karim semakin bimbang. Ia terjebak di antara cinta dan bakti. Sementara ibunya tetap pada pendiriannya, tidak memberi sedikit pun ruang bagi Nadia untuk masuk ke dalam keluarga. Inilah ujian terbesar bagi keduanya, sebuah tembok tinggi yang berdiri di hadapan cinta mereka. Hari-hari setelah penolakan itu terasa berat bagi Nadia. Ia berusaha menjalani pekerjaannya dengan tenang, namun dalam hatinya ia selalu dihantui oleh ucapan ibu Syekh Karim. Ia merasa dirinya tidak pantas, merasa dirinya hanya akan menjadi duri dalam keluarga itu. Tetapi setiap kali melihat Omar yang semakin dekat dengannya, Nadia menemukan alasan untuk tetap bertahan. Omar, bocah kecil berusia 6 tahun itu, kini tidak bisa lepas dari Nadia. Ia selalu ingin bersama, baik saat makan, bermain, bahkan tidur. Ketika Nadia sedang sibuk bekerja di dapur, Omar akan duduk di kursi kecil hanya untuk melihatnya. Rasa nyaman itu membuat Omar seakan menemukan sosok ibu yang telah lama hilang. Suatu hari, Omar jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuh kecilnya lemah, wajahnya pucat, dan ia terus memanggil nama Nadia. Dengan penuh kepanikan, Nadia merawatnya siang dan malam.
Ia mengompres dahi Omar, menyuapinya obat, bahkan berdoa lirih di setiap detik agar Allah memberi kesembuhan. Syekh Karim melihat ketulusan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, tanpa Nadia, mungkin Omar akan semakin rapuh. Di sisi lain, sang ibu juga menyaksikan bagaimana Nadia tidak tidur semalaman demi menjaga cucunya. Ia heran, bagaimana mungkin seorang pekerja bisa menunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, demam Omar reda. Bocah itu tersenyum kembali dan memeluk Nadia erat. "Aku sayang sama Kak Nadia. Kak Nadia, jangan pergi ya, jangan tinggalin aku." Ucapan polos itu menusuk hati Nadia. Ia hanya bisa membalas dengan pelukan hangat, menahan air mata agar tidak jatuh di depan Omar. Bagi Nadia, ini adalah ujian. Ia sadar, perasaannya kepada keluarga ini semakin dalam. Ia bukan lagi sekadar seorang pekerja. Omar sudah seperti anaknya sendiri. Dan diam-diam, perasaan kepada Syekh Karim pun semakin kuat. Tapi ia memilih menahan, karena ia tahu restu sang ibu belum berpihak padanya. Karim sendiri semakin yakin. Ia melihat bahwa kebahagiaan anaknya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Nadia. Ia pun mulai berani berbicara lagi kepada ibunya. "Ibu, lihatlah Nadia. Bukankah ia merawat Omar dengan tulus? Bukankah cucu ibu kembali tersenyum karenanya?" Sang ibu terdiam. Hatinya mulai goyah, meski ia belum mau mengakuinya. Ia masih berpikir tentang status sosial, tentang pandangan orang lain, namun hatinya tidak bisa memungkiri bahwa Nadia membawa kebahagiaan bagi cucunya. Sementara itu, Nadia hanya bisa berdoa dalam sepi. Ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Jika memang jalan ini baik untuknya, ia yakin Allah akan membukakan pintu. Jika tidak, maka ia rela untuk mundur, asalkan Omar tetap bahagia. Hari demi hari, ikatan itu semakin erat. Dan tanpa disadari, tembok yang menghalangi mereka mulai retak. Namun ujian terbesar masih menanti, ketika restu yang selama ini ditolak, akhirnya harus diputuskan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari penuh ujian itu. Kehadiran Nadia semakin terasa penting dalam keluarga besar rumah itu. Omar yang dulu sering murung kini tumbuh ceria. Senyum kecilnya kembali menghiasi setiap sudut rumah, dan semua itu berkat kasih sayang tulus seorang gadis sederhana asal Indonesia. Syekh Karim semakin mantap dengan perasaannya. Ia yakin, Nadia bukan hanya wanita biasa, melainkan anugerah yang Allah kirimkan untuk mengisi kekosongan hatinya dan hati anaknya. Namun satu hal masih menjadi beban, restu ibunya yang sampai hari itu belum juga ia dapatkan. Sang ibu, meski hatinya mulai luluh melihat kedekatan Nadia dengan cucunya, tetap berusaha menolak. Ia merasa gengsi bila putranya menikahi seorang wanita sederhana, yang bagi orang-orang dianggap jauh di bawah kedudukan mereka. Namun semakin ia menolak, semakin jelas ia melihat kebahagiaan cucunya bersama Nadia. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya jingga masuk ke dalam ruang tamu, Omar tiba-tiba berlari ke arah neneknya. Bocah itu memeluk erat sambil berkata polos, "Nenek, aku sayang Kak Nadia. Kalau Kak Nadia pergi, aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi." Kata-kata sederhana itu menusuk hati sang ibu. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa cucunya yang selama ini ia khawatirkan ternyata menemukan kebahagiaan dalam diri Nadia. Malam itu ia termenung lama, mencoba menimbang antara gengsi dan kebahagiaan keluarga. Beberapa hari kemudian, ujian itu datang kembali. Omar jatuh sakit lagi, kali ini lebih parah. Tubuh kecilnya lemah, ia hampir tidak mau makan, dan terus memanggil Nadia meski dalam keadaan mengigau. Melihat itu, sang ibu akhirnya luluh sepenuhnya. Ia tidak sanggup lagi menolak takdir yang jelas-jelas ada di depan matanya. Dengan suara berat, ia memanggil Karim di ruang keluarga. "Anakku, aku tahu selama ini aku keras. Aku takut kau salah langkah. Tapi aku melihat sendiri, hanya Nadia yang mampu membuat cucumu bahagia. Jika memang kau yakin dengan pilihanmu, maka aku merestui." Kalimat itu bagaikan cahaya yang menembus kegelapan. Karim menunduk penuh haru, air matanya jatuh. Ia mencium tangan ibunya dengan penuh syukur. "Terima kasih ibu. Restu ibu adalah segalanya."
Nadia yang mendengar kabar itu hampir tidak percaya. Hatinya bergetar hebat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita sederhana sepertinya bisa mendapatkan restu untuk menikah dengan majikannya, seorang pria terpandang di tanah Arab. Sejak hari itu, suasana rumah besar itu berubah. Bukan lagi rumah yang sepi dan penuh duka, melainkan rumah yang hangat, penuh senyum, dan penuh harapan. Hari yang ditunggu pun tiba. Setelah restu sang ibu didapatkan, Syekh Karim memberanikan diri untuk menyampaikan niat baiknya secara langsung kepada Nadia. Malam itu, di ruang keluarga yang tenang, ia memanggil Nadia dengan nada lembut. "Nadia, duduklah sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Nadia menunduk hormat, duduk dengan hati berdebar. Ia tidak pernah membayangkan apa yang akan keluar dari bibir majikannya malam itu. Karim menarik napas panjang, menatap Nadia dengan penuh kesungguhan. "Selama ini kau bukan hanya bekerja di rumah ini, tapi kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Omar sudah menganggapmu ibunya sendiri, dan aku juga menyadari bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Nadia, maukah kau menjadi istriku?" Sejenak Nadia terdiam, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat. Baginya, ini adalah hal yang mustahil, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Tuan, aku ini hanya seorang wanita sederhana. Aku takut tidak pantas untuk mendampingi Tuan." Karim tersenyum, lalu berkata tegas, "Bukan soal pantas atau tidak. Ini soal hati. Dan hatiku memilihmu. Restu ibuku juga sudah aku dapatkan. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah jawaban darimu." Air mata Nadia pun jatuh. Dengan suara terbata-bata, ia akhirnya mengangguk. "Jika itu memang takdir dari Allah, aku terima." Beberapa minggu kemudian, pernikahan digelar. Tidak megah, namun penuh hikmat dan penuh makna. Keluarga dekat hadir, suasana sederhana tetapi sakral. Nadia mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri meski masih ada rasa tak percaya. Karim berdiri di sampingnya dengan penuh kebanggaan. Omar, bocah kecil itu, tersenyum lebar sambil memegang tangan Nadia. Di hadapan semua orang, ia berbisik polos, "Sekarang aku punya ibu lagi." Suasana haru menyelimuti ruangan. Bahkan sang ibu yang dulu keras menolak, kini meneteskan air mata bahagia. Ia melihat sendiri betapa tulusnya hati Nadia, dan ia sadar bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk putra dan cucunya. Sejak hari itu, kehidupan Nadia berubah total. Dari seorang gadis yang dulu diremehkan, kini ia berdiri tegak sebagai istri seorang pria terpandang. Dari seorang wanita yang dulu dianggap hina, kini ia menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh kehormatan. Semua itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena ketulusan hati dan doa yang tidak pernah berhenti ia panjatkan. Malam pertama setelah akad nikah, Nadia duduk di samping suaminya. Ia memandang langit dari jendela, lalu berbisik lirih dalam hati. "Ya Allah, Engkau telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dari gelap Engkau bawa aku menuju cahaya. Dari hina Engkau angkat aku menjadi mulia. Segala puji hanya bagi MU." Hari-hari setelah pernikahan itu terasa berbeda bagi Nadia. Hidupnya yang dulu penuh air mata kini berganti dengan kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Ia tidak lagi sekadar seorang pekerja, tetapi kini ia adalah seorang istri sekaligus ibu bagi Omar. Setiap pagi, Nadia bangun dengan hati penuh syukur. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, menyapa Omar dengan senyum hangat, lalu menemaninya bermain sebelum berangkat sekolah. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, agar rumah tangga kecilnya selalu dalam lindungan Allah. Syekh Karim pun tidak pernah berhenti bersyukur. Ia merasa kehadiran Nadia adalah jawaban atas doanya selama ini. Kehilangan istrinya dulu meninggalkan luka yang dalam, namun Allah menggantinya dengan wanita sederhana yang membawa kebahagiaan baru. Hati yang dulu hampa kini terisi penuh dengan kasih sayang. Omar semakin tumbuh ceria. Ia kini tidak lagi kesepian. Setiap kali ia pulang sekolah, ia berlari ke arah Nadia sambil memanggil, "Ibu, aku pulang." Panggilan itu membuat hati Nadia bergetar setiap kali mendengarnya.
Ia tidak pernah menyangka bisa mendapat kehormatan dipanggil ibu oleh seorang anak yang begitu ia sayangi. Sang ibu yang dulu menolak pun kini ikut merasakan kebahagiaan itu. Ia melihat cucunya tumbuh bahagia, putranya kembali tersenyum, dan Nadia yang penuh hormat selalu memperlakukannya dengan kasih. Perlahan, ia menerima kenyataan bahwa Nadia bukan hanya menantu, tetapi juga anak sendiri. Rumah besar yang dulu terasa sepi kini dipenuhi tawa dan canda. Malam-malam yang dulu sunyi kini dipenuhi doa bersama. Nadia sering duduk di ruang tamu, membaca Al-Quran dengan suara lembut, sementara Omar bersandar di pangkuannya, dan Karim mendengarkan dengan tenang di samping mereka. Bagi Nadia, semua ini adalah keajaiban. Dari seorang gadis yang dulu dihina tetangga, diremehkan, bahkan dianggap tidak punya masa depan, kini ia hidup terhormat di negeri orang. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena tekad, doa, dan ketulusan hatinya. Malam itu, di balkon rumah besar yang indah, Karim menggenggam tangan Nadia. "Aku berterima kasih pada Allah yang telah mempertemukan kita. Kau bukan hanya istriku, tapi juga cahaya bagi keluarga ini." Nadia menunduk, air matanya jatuh dalam diam. Ia tahu, perjalanan hidupnya penuh luka dan ujian, tapi pada akhirnya Allah membalikkan segalanya. Kini, ia menjalani hari-hari dengan damai, bahagia bersama suami yang mencintainya dan anak kecil yang memanggilnya ibu. Dan begitulah, dari kelam menjadi terang, dari hina menjadi mulia. Hidup Nadia adalah bukti bahwa takdir Allah selalu indah bagi mereka yang mau bertobat dan bersabar. Sahabat pendengar sekalian, inilah akhir dari perjalanan panjang seorang wanita muda bernama Nadia. Dari kisahnya, kita belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang kesabaran, tentang doa, dan tentang takdir Allah yang selalu indah pada waktunya. Hidup Nadia bermula dari sebuah latar belakang yang kelam. Ia pernah terjerumus dalam jalan yang salah, menjadi bahan cibiran dan ejekan, bahkan dipandang rendah oleh tetangganya. Namun, ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, ia justru menemukan hidayah. Dari kesedihan yang begitu dalam, lahirlah tekad untuk berubah. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Seburuk apapun masa lalu seseorang, pintu taubat selalu terbuka selama ia masih hidup. Pelajaran kedua adalah tentang tekad dan kesungguhan. Banyak orang menertawakan mimpinya, mengatakan mustahil bagi seorang Nadia untuk bekerja di Arab. Tetapi Nadia membuktikan bahwa ejekan manusia bukanlah akhir dari segalanya. Dengan sabar menabung sedikit demi sedikit, ia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Ini mengajarkan kita bahwa manusia boleh meremehkan, tetapi Allah lah yang menentukan takdir. Pelajaran ketiga, kisah ini mengajarkan tentang ketulusan hati. Di rumah besar milik Syekh Karim, Nadia menjalani pekerjaannya dengan sabar dan penuh ikhlas. Ia merawat Omar yang masih kecil dengan kasih sayang, seakan bocah itu adalah anaknya sendiri. Dari ketulusan inilah, hati yang keras bisa luluh, bahkan cinta bisa tumbuh tanpa diminta. Pelajaran keempat adalah tentang restu dan ridha orang tua. Cinta antara Nadia dan Syekh Karim tidak berjalan mulus. Sang ibu menolak keras karena perbedaan kedudukan dan pandangan sosial. Namun seiring waktu, doa, kesabaran, dan bukti ketulusan mampu mengubah hati. Restu yang tadinya tertutup akhirnya terbuka. Inilah bukti bahwa restu orang tua adalah kunci kebahagiaan, dan Allah mampu melembutkan hati siapapun sesuai kehendaknya. Dan pelajaran terakhir, sahabat sekalian, adalah tentang takdir. Nadia yang dulu dipandang hina, kini hidup terhormat sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga yang penuh kasih. Dari masa lalu yang kelam, ia bangkit menuju kehidupan yang mulia. Dari rasa sakit dan kehilangan, Allah menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan meninggikan derajat mereka suatu hari nanti. Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha, karena doa dan usaha yang ikhlas selalu berbuah manis pada akhirnya. Dan yang paling penting, selalu yakin bahwa takdir Allah adalah sebaik-baiknya takdir.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, memperbaiki diri, menjaga hati, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena siapapun kita hari ini, bila kita sungguh-sungguh ingin berubah, maka Allah akan bukakan jalan menuju cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.